Halo semuanya, selamat datang di Pentalks. Pentalks ini apa? Pentalks adalah sejenis podcast atau mungkin media sharing ya. Media sharing yang langsung diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa aktif dari PKN STAN untuk sharing-sharing seputar pemerintah, khususnya dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya apa untuk Pentalks ini? Tujuannya kita pengen tahu langsung dari mahasiswa atau alumni-alumni PKN STAN tentang bagaimana sih isi dari kantor-kantor mereka yang nantinya akan bermanfaat oleh kita untuk kita dalam memilih penempatan nanti gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal kedatangan kakak alumni juga, kakak alumni PKN STAN dari angkatan 2016 Prodi D3 Akuntansi yang sekarang bekerja di Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Dan kali ini kita bersama dengan Kak Rein Yosua. Halo Kak Rein. Hai, halo Faris. Selamat sore semuanya, teman-teman. Halo Kak, bagaimana Apa nih kabarnya Kak? kabar? Gimana Faris? Ya kabarnya bagaimana Kak? Luar biasa. Faris apa kabar? Alhamdulillah aku juga masih sehat Kak, masih di tengah-tengah protokol kesehatan. Ini nggak pakai masker karena di dalam ruangan kok. Ya. Iya, sorry ini aku lagi pakai masker, soalnya masih di kantor ya. Oke, nggak apa-apa banget Kak. Ya itu Iya. mungkin tadi sedikit perkenalan dari Pentox ya. Oh ya, perkenalan juga aku Faris, aku mahasiswa dari PKN STAN, Prodi D4 Akuntansi Reguler 2017. Mungkin gantian nih, Kak Rin mau perkenalan lagi juga boleh, silakan. Oke, makasih Faris. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rein Yosua YSGL. Semua teman-teman semua bisa manggil saya Rein. Dulu waktu di PKN STAN, saya belajar di Prodi D3 Akuntansi. Tahun masuk 2016, pada saat penempatan kelulusan kemarin, mendapat kesempatan untuk ditempatkan di Lembaga Ketahanan Nasional. Tadi Faris ngomongnya Lembaga Iya, Pertahanan iya, ya. harusnya lembaga ketahanan. Oke, sorry. Ya, jadi yang benar itu Lembaga Ketahanan Nasional. Di Lemhanas ini aku ditempatkan di inspektoratnya. Itu Wow. perkenalan singkatnya dulu. Oke, nanti kita bakal mendalami lebih dalam ya seputar Lemhanas ini. Nah, tadi mungkin kalau mahasiswa PKN STAN ya, atau aku sendiri nih khususnya, masih kurang tahu nih tentang Lemhanas. Mungkin bisa diceritain atau deskripsiin instansi kakak itu atau isi Lemhanas itu apa sih? Apa Lemhanas itu apa sih? Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kakak yang bekerja di Lembaga Ketahanan Nasional ya kak, mungkin bisa diceritain atau dideskripsiin apa sih Lemhanas ini, instansi apa sih gitu. Karena mungkin banyak mahasiswa PKN STAN atau dari aku sendiri yang belum mengenal apa itu Lemhanas gitu kak. Ya, jadi yang pertama dikoreksi dulu ya, bukan Lembaga Pertahanan, tapi Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, dari Faris sendiri, tahu nggak sih apa bedanya pertahanan sama ketahanan? Kan banyak nih konsepsi orang-orang yang beda gitu kan. Kayak Faris aja bisa salah. Ayo, apa coba? Oke, Setahu Faris dulu. yang kalau aku pikirkan ya seputar pertahanan itu berkaitan dengan alutsista gitu yang ya Hmm, strategic defense lah gitu. Bagaimana kita agar tetap mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman-ancaman atau serangan-serangan dari luar begitu Kak. Itu sih yang ya. bayangan aku seputar pertahanan atau ketahanan ini. Oh, itu kalau pertahanan. Kalau ketahanan menurut Faris apa? Nah, itu dia Kak. Aku juga belum tahu nih Kak. Mungkin bisa bantu jelasin apa sih apa yang borderline antara ini mungkin sekaligus ya Iya. borderline antara Kemenhan sama Lemhanas ini apa sih Kak? Gitu. Oh iya, jadi kalau pertahanan itu lebih ke serangan-serangan yang secara fisik aktif seperti yang tadi Faris bilang. Kalau misalnya itu tentang alutsista itu lebih ke pertahanan. Jadi adalah serangan-serangan kepada negara kesatuan Republik Indonesia secara fisik yang secara aktif dilakukan oleh negara-negara lain atau kelompok-kelompok lain. Sedangkan kalau pertahanan itu serangannya itu lebih ke yang tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Misalnya kayak
ideologi, sosiologi, kebudayaan, habis itu ekonomi, yang demografi, geografi, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah borderline antara pertahanan dan ketahanan. Nah, seperti yang tadi Haris bilang, Kemhan sama Lemhanas bedanya apa? Yaitu kalau Kemhan lebih mengatasi yang serangan-serangan langsung, sedangkan kami itu bagaimana sih membangun Indonesia yang resilience, yang tahan atas banyak guncangan-guncangan dari yang lain. Kurang lebih seperti itu. Itu borderline dari pertahanan dengan ketahanan. Nah, kalau di Lemhanas sendiri itu, seperti yang tadi udah aku jelasin, di sini itu ada 3 teknis yang berbeda dengan kementerian-kementerian lembaga lainnya. Di Lemhanas ini 3 teknis itu, yang pertama adalah Kedeputian Pendidikan, yang kedua adalah Kedeputian Pengkajian, dan yang pertama itu Kedeputian Pendidikan, yang kedua adalah Kedeputian Pengkajian Strategis, dan yang ketiga adalah Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Nah, kalau kita bedah lagi satu persatu, Kedeputian Pengkajian itu apa sih, gitu kan? Kalau Kedeputian Pengkajian ini itu dia itu core bisnisnya adalah dia melakukan pengkajian-pengkajian terhadap isu-isu strategis yang ada di Indonesia yang terkait dengan ketahanan Indonesia. Nah, yang dia kaji itu atas hal-hal apa? Di sini itu dikenal namanya Astagatra. Ada 8 area yang dikaji oleh pengkajiannya. Tadi seperti udah aku bilang, yaitu ada ekonomi, ada sumber kekayaan alam, habis ada demografi, ada hankam, ada 8. Itu adalah hal-hal yang dikaji oleh pengkajian. Nah, kajian-kajian ini itu langsung diserahkan kepada presiden untuk dijadikan presiden sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam presiden mengambil keputusan langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh presiden dalam jangka, ada yang quick response namanya, misalnya kayak kemarin ini ada COVID, kami bikin kajian. Itu quick response artinya yang lagi happening sekarang itu dikaji. Ada juga yang kajian jangka menengah, yang 5 tahunan, ada juga yang kajian jangka panjang yang 20 tahunan. Nah, itu yang dijadikan presiden sebagai bahan pertimbangan ketika presiden ingin mengambil keputusan strategis tertentu. Itu di Kedeputian Pengkajian. Kalau misalnya kita berpindah ke Kedeputian Pendidikan, di Kedeputian Pendidikan itu dia core bisnisnya adalah untuk melatih kader-kader nasional, kader-kader misalnya kalian, kita-kita ini PNS atau TNI Polri yang ingin menjadi pejabat. Nih, pasti Faris juga mau jadi pejabat kan? Nah, Amin. salah satu untuk persyaratannya adalah harus melewati pendidikan di Lemhanas. Jadi ASN-ASN yang eselon 2 atau eselon 1 itu kebanyakan sudah melalui pendidikan di Lemhanas. Itu kalau yang ASN. Kalau yang TNI Polri, kalau misalnya TNI Polri ini yang masih yang ingin menjadi misalnya Jenderal Bintang 1, itu melewati pendidikan di Lemhanas dulu untuk bisa salah satu persyaratan mendapatkan kenaikan promosi Bintang 1 tadi itu. Nah, di pendidikan ini itu ngapain sih? Yaitu tadi dia mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa, kita-kita yang ASN ini dengan yang TNI Polri, bagaimana diajarkan semangat-semangat kebangsaan agar nanti ketika kita menjadi pemimpin di masa yang akan datang, itu kita memang cinta akan negara kita. Itu kalau di pendidikan, Kedeputian Pendidikan. Kalau misalnya di Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai. Nah, kalau di Kedeputian ini, itu core bisnisnya dia itu lebih ke mengajarkan ke masyarakat, masyarakat begini loh pemantap apa namanya ideologi negara kita, begini loh, kan kalian udah tahu kan ada yang namanya 4 pilar kebangsaan ya. Nah, di situ Kedeputian Taplai ini itu dia
lebih memantapkan masyarakat. Kalau misalnya 4 pilar ini masih eksis loh, kan kalau sekarang kan gonjang-ganjingnya ya seperti yang kita tahu lah gitu kan, isu-isu yang beredar di luar sana seperti apa. Nah, ini adalah salah satu core bisnisnya dari Kedeputian Taplai itu untuk meningkatkan bahwa masyarakat itu harus makin cinta dengan tanah airnya gitu. Itu Kedeputian Taplai. Nah, di samping ada 3 kedeputian teknis, di sini itu ada unit kerja yang menjadi core utama dari Lemhanas juga. Ini ada yang namanya Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional. Nah, di Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional ini, dia itu mengukur bagaimana sih ketahanan tiap-tiap daerah terhadap 8 aspek yang tadi sudah disebutkan di awal, yang sosial budaya, hankam, geografi, itu dia mengkaji dari setiap aspek-aspek 8 Astagatra tadi. Jadi dia mengkaji sebenarnya Indonesia itu nilai atau indeks ketahanannya itu berapa sih? Nah, itu dilakukan oleh pusat laboratorium seperti itu. Nah, sisanya core bisnis Lemhanas yang lain itu seperti kementerian-kementerian lainnya ada ya manajemen organisasinya lah ya, kayak biro umum, inspektorat, biro perencanaan, ya itu kan di semua kementerian ada ya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau misalnya gambaran tentang Lemhanas. Mungkin Faris ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut. Oke, ini kalau misalnya yang aku coba tarik bondelanya, Lemhanas ini memang banyak bersinggungan dengan apa? Bukan banyak bersinggungan ya, lebih ke banyak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dari kementerian, lembaga atau Pemda ya, khususnya kayak tadi misalkan untuk pendidikan kita mungkin bisa bekerja sama dengan apa? Setiap ASN tadi ya, harusnya itu memang harus menjadi apa? Lulus dulu dari Lemhanas baru bisa menjadi pejabat begitu. Terus juga tadi dari misalkan dari pengkajian itu mungkin ada dengan Bappenas tentang perencanaan apa kegiatan-kegiatan strategis nasional, dan tadi satu lagi juga tadi ada Kastrat, lalu ada tentang pendidikan, satu lagi tentang yang apa pembinaan wawasan kebangsaan kan. Iya, Nah itu yang tentang 4 ada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika 4 itu kan. Betul. Kirain Faris lupa. Itu dong ingat. Ya itu berarti bisa juga berhubungan dengan BPIP tadi ya untuk penguatan ideologi Pancasila dan semacamnya begitu. Oke, jadi menurut aku sih menarik banget gitu ya, kayak apa kita di Lemhanas itu bagaimana caranya agar kita Indonesia bisa tahan dari serangan-serangan khususnya yang non militer seperti itu ya. Iya, yang tidak nyata, tidak bisa kita lihat. Oke, menarik banget nih. Nanti mungkin kita bakal lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya untuk pertanyaan kedua. Waktu dulu setelah lulus, terus pilih penempatan, mungkin untuk penempatan kementerian, lembaga, atau mungkin Pemda waktu itu. Kakak dulu milih apa aja sih pilihannya, dan kenapa Kakak milih kenapa Kakak milih di KLP tersebut gitu? Iya. Ya, oke Faris. Jadi dulu waktu aku masih jadi lulusan, kami diberi kesempatan untuk memilih 5 pilihan, yang 2 dari Kementerian Keuangan dengan 3 dari di luar Kementerian Keuangan. Dulu kalau nggak salah kami itu masih 31 kementerian lembaga tanpa adanya pemerintah daerah. Kalau sekarang kayaknya trennya makin naik ya jumlah kementerian lembaganya, dan ada pemerintah daerah ya jadinya ya sekarang ya. Ya, kalau aku kemarin tuh masih 31 sih. Nah, dari 5 pilihan yang diberikan kepada kami, waktu itu ternyata Tuhan punya jalan lain yang lebih baik kepada aku. Jadi dari 5 pilihan itu, aku dipilih oleh Lemhanas untuk menjadi bagian dari Lemhanas. Seperti itu. Dari pilihanku itu 2-nya Kementerian Keuangan, yaitu dari Direktorat Jenderal Anggaran sama DJPPR waktu itu. Pilihan 1 aku DJA, pilihan 5-nya DJPPR. Nah, pilihan 2, 3, 4
itu kan waktu itu ada grade-nya ya, grade A, grade B, grade C ya. Nah, dulu aku masing-masing grade itu wajib untuk memilih satu. Di grade A aku pilih Kementerian BUMN, di grade B aku pilih Kementerian PUPR, dan di grade C aku pilih Kejaksaan Agung. Nah, tapi ya ternyata Tuhan lebih baik dan jadilah aku dipilih oleh Lemhanas untuk jadi bagian di sini. Oke. Nah ini no hard feelings sih Kak. Tapi kalau boleh tahu, waktu pas tahu pengumuman penempatan, perasaan Kakak gimana nih pas tahu, wah dapatnya di Lemhanas nih? Mungkin ya misalnya senang atau terkejut atau gimana gitu Kak, waktu pas tahu pengumumannya dapat di Lemhanas ini gitu. Yang ternyata di luar pilihan Kakak gitu. Biasa aja. Serius, waktu itu aku biasa aja. Aku nggak ada ekspektasi apa-apa soalnya waktu itu ya. Karena aku yakin dan percaya apa yang sudah dipilihkan oleh Kementerian Keuangan dari pilihan 31 kementerian lembaga pada saat aku memilih itu sudah dilakukan pengujian sama pihak Kementerian Keuangan. Jadi 31 kementerian lembaga itu aku selalu berpikir tidak ada satu kementerian yang lebih baik dari kementerian yang lainnya. Jadi aku selalu menganggap semuanya itu yang terbaik. Jadi ketika aku datang atau tidak mendapatkan pilihan aku, harus ada di luar pilihan aku, tapi aku kan udah yakin dan percaya kalau ini tuh sebenarnya udah pilihan dari Kementerian Keuangan. Jadi ya nggak ada sedihnya, ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Jadi ya semangat siap ditempatkan di mana sajanya tuh benar-benar ada gitu ya semangat. Oh iya dong. Oke, nah itu cukup menarik sih kalau menurutku. Nah kemudian nih Kak, kan tadi kakak cerita kakak itu di bagian inspektorat ya. Nah Iya mungkin betul. bisa lebih di detail gitu. Walaupun mungkin inspektorat di antar kementerian juga relatif sama aja. Tapi kalau di inspektorat Lemhanas, tugas atau job desk spesifiknya tuh ngapain aja sih Kak? Iya, ya benar tuh sesuai yang tadi Faris sudah sampaikan. Inspektorat kementerian lembaga itu ya mirip-mirip ya, karena kan ada di setiap kementerian lembaga ada inspektorat ya. Jadi untuk teman-teman yang membayangkan inspektorat tuh kayak apa sih gitu kan? Ya jadi inspektorat itu punya 3 tugas utamanya, tugas utamanya. Yang pertama adalah untuk melakukan audit, yang kedua adalah untuk melakukan review, sama yang ketiga adalah untuk melakukan consulting ya, consulting activities. Nah, dari 3 hal ini, itulah yang nanti diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan kita, apa sih yang mau kita lakukan dalam 1 tahun. Nah, kebetulan kan kalau misalnya di inspektorat itu mengikuti bagaimana proses bisnis yang ada di kementerian lembaganya masing-masing. Ya untuk inspektorat Lemhanas RI, ya kami melakukan pengawasan untuk yang tadi kedeputian 3 tadi dengan pengawasan di bagian manajemen organisasinya. Nah, yang kami lakukan yaitu tadi review, audit, pemantauan, monitoring, evaluasi, habis itu juga ada workshop, sosialisasi, bimtek, itu yang kami lakukan. Dan nggak sebatas apa yang kami lakukan itu sudah terencana, terkadang ada permintaan-permintaan dari pimpinan yang harus kami laksanakan di luar dari apa yang sudah kami rencanakan. Dan terkadang juga ada beberapa permintaan-permintaan dari masyarakat atau dari kementerian atau lembaga lain, kayak misalnya Kementerian Keuangan, BPKP, atau KPK, yang meminta untuk dilakukan sebuah pengawasan pada objek-objek tertentu, seperti itu. Itu gambaran dari inspektorat. Mungkin jawaban aku ini akan berlaku untuk keseluruhan inspektorat dimanapun inspektorat itu berada. Relatif sama berarti ya untuk oke. Berarti tujuannya berarti lebih ke pengendalian internal, pengawasan internal. Tapi selain itu juga kalau ada penugasan atau mungkin ada perintah dari atasan itu bisa
untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan di instansi lainnya begitu. Iya, betul. Jangan melupakan bahwa ada loh fungsi inspektorat untuk melakukan konsultasi. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang ditempatkan di kementerian lembaga, kalau misalnya, aku bingung nih harus kayak apa, ya boleh cerita ke inspektorat. Tuh. Di inspektorat itu terbuka kok. Oke, menarik nih ya. Jadi ya intinya menjadi pengawas agar proses bisnisnya tetap berjalan sesuai rencana, kemudian tujuan-tujuan kementerian lembaga tercapai gitu. Oke. Iya. Nah, Sekarang kemudian inspektorat udah bukan ini lagi ya, udah bukan anggapan yang inspektorat adalah musuh, inspektorat ada yang mencari kesalahan, itu udah basi lah ya kayak gitu ya. Sekarang inspektorat itu teman, bagaimana unit kerja itu bisa memanfaatkan inspektorat agar bisa mencapai tujuannya yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya itu feel free aja datang ke inspektorat, dibantu. Oke, ya ini sedikit PSA untuk teman-teman yang mau ke yang mungkin punya curhat di instansinya masing-masing, hubungi inspektorat masing-masing begitu ya. Oke, nah sekarang ini mulai ke yang agak spesifik kali ya. Mungkin bisa diceritakan Kak tentang jam kerja serta beban kerjanya bagaimana sih Kak untuk di Lemhanas ini? Oh ya, kalau jam kerja di Lemhanas spesial banget nih, enak nih. Iya, soalnya kami masuk jam 7 pagi. Jauh lebih cepat dari setiap kementerian lembaga. Selanjutnya nih Kak, untuk pertanyaan yang mulai spesifik nih. Kalau boleh diceritain terkait jam kerja sama beban kerja di Lemhanas itu seperti apa sih Kak? Ya, kalau di Lemhanas terkait dengan jam kerja termasuk yang lumayan enak ya. Karena kami memang kalau dilihat jam masuknya cepat banget dibandingkan sama kementerian-kementerian lainnya. Malah kayak jam anak masuk sekolah gitu ya. Jam 7 pagi kami udah masuk gitu. Tapi kami pulang jam 3 sore sebelum semua orang pada pulang kantor gitu. Itu enaknya. Jadi macet-macetan Jakarta, wah nggak dapet dah. Sampai rumah udah enak nih, masih ada matahari. Gitu. Kalau jam kerja sih enak ya. Ya seperti kalau kayak kementerian lainnya, di kami juga ada flexi time-nya ya. 30 menit kalau di hari Senin, kalau di hari Selasa sampai Jumat bisa terlambat 1 jam, tapi nanti dikompensasi pada saat jam pulang 30 menit pada hari Senin dan 1 jam di hari Selasa sampai Jumat. Kalau flexi time-nya sama kayak kementerian lainnya. Yang membedakan kalau jam kerja, yaitu kami masuk jam 7, pulangnya jam 3 sore. Oke, berarti kalau itu kan jam 7 bisa fleksi awal gak sih, kayak datangnya tuh ya setengah 7 gitu, berarti nanti pulang setengah 3. Oh iya, kalau di sini nggak ada yang fleksi awal, jadi fleksi mundur. Oh, fleksi mundur berarti ya. Oke. Iya, nggak, karena Faris mau datang setengah 7. Kalau Faris mau datang setengah 7 nggak apa-apa. Oke. Berarti kan itu nanya beban kerja juga ya. Ya, untuk workload-nya gimana nih, Kak? Kalau untuk workload ya, itu dikembalikan ke unit kerjanya masing-masing. Kalau ditanya untuk inspektorat ya sebagaimana inspektorat pada umumnya banyak. Banyak. Inspektorat itu banyak kegiatannya karena kami udah punya perencanaan bagian-bagian mana saja harus diawasi setiap tahunnya, kegiatan-kegiatan apa saja. Jadi di awal tahun kami sudah tahu kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan beban kerja inspektorat pada umumnya. Terus bagaimana kalau misalnya beban kerja aku sebagai seorang pelaksana di inspektorat? Nah, kalau beban kerja aku sebagai staff itu bisa dibilang ya standar-standar sebagaimana beban kerja untuk yang ada di levelan kita gitu kan. Terkhusus kalau inspektorat itu dia kerjanya itu tim. Kami punya tim-tim kerjanya, tim-tim kegiatannya, di mana itu ada ketua tim, ada anggota tim, ada penanggung jawab, ada pengendali teknis. Nah, jadi
aku kan di sini levelnya karena masih baru ya, itu masih anggota tim gitu kan. Nah, jadi beban kerjanya itu dibagi oleh ketua tim, misalnya, Ray, nanti kamu meriksanya bagian yang ini ya, nanti Mas yang ini meriksa yang ini ya, Mbak yang ini meriksa yang ini. Jadi pembagian beban kerjanya itu adil dan rata. Itu karena kami kerja tim. Untuk unit kerja yang ada di Lemhanas yang lain selain inspektorat, beban kerjanya itu memang tidak sepadat dengan inspektorat, tapi setiap harinya pasti ada aja yang dikerjakan. Seperti itu, Faris. Jadi anggapan-anggapan yang kayak PNS bisa santai, bisa gabut itu tolong dibuang jauh-jauh ya, karena itu nggak ada itu. Gitu. Oke, berarti cukup padat ya kalau misalnya bisa dibilang untuk apa di Lemhanas sendiri. Tapi mungkin enaknya kita bisa datang lebih cepat, jalan belum macet, pulang juga pas jalanan belum macet juga gitu. Iya, itu enak banget sih, Riz. Di saat orang-orang macet, saya udah di rumah, sudah tidur. Oh iya, Enak. terkait karena kan sekarang lagi pandemi ya kan. Nah, kalau untuk jam kerja selama pandemi itu di Lemhanas sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami kemarin pada saat yang PPKM darurat itu melakukan WFH 100%. Tidak ada pegawai yang masuk kecuali memang sangat urgensi untuk harus datang ke kantor. Semua sudah dilakukan, semua pekerjaan sudah dilakukan secara mobile, bisa lewat laptop, bisa lewat HP, kalian bisa mengakses pekerjaan itu dari mana aja, udah ada itu, kami bisa melakukan itu. Nah, semenjak PPKM di Jakarta itu diturunkan levelnya yang kemarin itu kan dari level 4 menjadi level 3, di kami juga sudah melakukan penyesuaian 25% untuk WFH, WFO 25% dengan yang WFH-nya 75%. Gitu. Ya. Oke, berarti tadi juga terkait jam kerja yang dari apa mulai lebih awal, pulang lebih awal juga, workload juga relatif ya sama aja kayak di apa di PNS-PNS lainnya. Hilangkan stigma kalau PNS itu gabut, kerjaannya main Zumba. Tapi selain itu juga untuk apa terkait PPKM lalu juga WFH WFO untuk saat ini penerapannya 25 WFO 75 WFH gitu ya. Bahkan kemarin-kemarin itu 100% WFH. Iya, betul banget kayak gitu. Menarik. Nah, aku mau nanya nih Kak, untuk lulusan PKN STAN, itu nanti bakal masuk ke kelas jabatan apa aja sih di Lemhanas itu? Ya, jadi untuk nanti teman-teman yang akan bergabung menjadi bagian di Lemhanas, sekadar info, jadi di Lemhanas itu udah nerima tiga angkatan lulusan PKN STAN ya. Di atas aku satu, aku sama di bawah aku satu. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi kesempatan Lemhanas mendapatkan lulusan PKN STAN, berarti kita udah ada 4 angkatan nih, gitu kan. Nah, dari 3 angkatan itu Lemhanas salah satu kementerian lembaga, maksudnya yang dapat diperbandingkan ya, itu dapat alokasi yang lumayan banyak gitu ya. Di Lemhanas yang dari 3 angkatan tersebut udah ada kurang lebih 25 orang tuh. Sedangkan pegawai kami itu cuma 600. Jadi persentase kita di sini itu lumayan banyak lah gitu kan, 25 dari 600. Sedangkan di kementerian lembaga lainnya mungkin ada yang cuma dapat 4 gitu kan. Kan kalau di sini sekali nerima 10 gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian ditempatkan di Lemhanas, itu pilihannya nggak banyak ya, karena kan melihat kompetensi pendidikan, kualifikasi pendidikan kita juga ya, yang notabene adalah keuangan negara gitu kan. Baik itu yang dari akuntansi atau mungkin nanti ada dari perben atau manajemen keuangan gitu kan.
di sini itu nanti kita nggak jauh-jauh dari bagian keuangan, inspektorat, ataupun kalau misalnya di bagian kedeputian, di bagian teknis, kita akan juga ada di bagian penganggarannya, di di program perencanaan anggaran gitu kan. Nah, di situ kita ngapain sih gitu kan ya, kalau misalnya yang di bagian keuangan ya seperti biasa dia melakukan verifikasi keuangan, habis itu cetak kayak yang pernah kita tahu kan, kita pernah belajar yang namanya SP2D begitu-begitu kan. Kalau misalnya dia di bagian keuangan yang tentang laporan keuangan, dia yang melakukan pencatatan, melakukan pembuatan laporan keuangan. Tapi ini udah pakai aplikasi ya, nggak kayak dulu kita pakai buku semua. Udah pakai aplikasi semua gitu kan. Habis itu kalau di bagian keuangan. Kalau misalnya di bagian lain ada juga tuh di bagian logistik atau bagian BMN. Di bagian logistik atau BMN itu ada juga yang kayak di bagian apa namanya, pengadaan juga ada. Habis itu mereka tuh ngapain sih kalau di bagian BMN atau di bagian logistik gitu kan? Ya sama dengan laporan di bagian keuangan, ya mereka melakukan inventarisir BMN kita kalau itu yang di bagian logistik atau BMN tadi ya. Habis itu mereka memastikan bahwa kalian kan udah pernah tahu juga ya yang namanya laporan simak BMN gitu kan. Mereka lah yang nanti membuat laporan simak BMN itu. Ada juga kalau yang di bagian pengadaan tadi, mereka ya membantu pejabat pengadaannya pada saat proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sama Lemhanas RI. Nah, dari itu nggak menutup kemungkinan kita yang dari lulusan PKN ini untuk bergeser ke bidang teknis. Itu tidak menutup kemungkinan hal itu terbuka lebar di Lemhanas RI selama ya kompetensi kita terus tingkatkan sehingga ketika kita akan bergeser ke posisi teknis itu tuh kita sudah pantas secara kualifikasi pendidikannya. Nah, kalau terkait dengan kelas jabatan kita sebagai di lulusan PKN yang ada di sini, kelas jabatan itu yang 1, 2, 3 itu ya? Ya, yang 1 sampai 16 atau 17 gitu. Oh iya, kalau kelas jabatan itu kurang lebih sama seperti kementerian lembaga lainnya. Oke, nah tadi kalau penjelasan Karin yang aku tangkap itu lebih ke persebaran lulusan PKN STAN ya di Lemhanas beserta penempatannya itu di divisi-divisi mana aja begitu kan. Nah, kalau terkait kelas jabatan ini bagaimana nih Kak? Let's say yang kita yang D3, D3 masuk ke Lemhanas itu dapat kelas jabatan grade berapa dari grade 1 sampai sekitar 16 atau 17 gitu. Oh iya. Jadi kan kalau grade itu kembali lagi disesuaikan ke kualifikasi pendidikan, terus bagaimana beban kerjanya gitu kan ya. Ya sama lah karena kita ada masih di level staff dengan jenjang pendidikan kita yang masih D3 itu rata-rata ada di grade 6 ya kan. Kalau di kalau dia D1 mungkin dia ada di grade 4. Itu tergantung di instansinya ya. Ada yang di grade 4, ada yang di grade 5 gitu kan. Tapi kalau di Lemhanas sendiri, kalau dia D1 ada di grade 4 gitu. Nah, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu nanti, grade itu akan menyesuaikan. Ya, kan baunya enak banget lagi. Enggak, nanti dulu ini lagi ini. Masih suaramu masuk. Udah. Ditanya gitu. Ya ulang lagi. Tadi untuk grade itu akan menyesuaikan dari situ aja Kak, langsung aja. Oh iya, ya jadi kalau grade itu nanti kan ke depannya akan menyesuaikan juga ya seiring dengan kita bertambahnya kualifikasi pendidikan, habis itu lama waktunya kita bekerja gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, ya ini asking for a friend aja kan untuk yang D4 itu gimana ya Kak? Apakah berarti kan tadi D3 sekitar 6, D4 itu berarti 7 atau 8 kurang lebih Kak? Oh iya, kalau D4 itu di sekitaran segitu, di 7 atau 8. Oh,
Oke, yaitu Tergantung, pengertian. kembali lagi sih nanti misalnya, kalau misalnya ternyata kamu lulusan D3 nih, tapi ternyata kamu bisa jadi dapat kesempatan BP atau BPP gitu kan. Nah, itu kan grade-nya akan menyesuaikan lagi ke jabatan kamu seperti itu. Oh, Jadi kalau oke. grade nggak usah lah terlalu dipikirin lah ya. Oke, noted, noted. Nah, ini kemudian nih yang salah satu isu cukup sensitif ya di Apa tuh? setiap yang suka dicari-cari oleh Apa tuh? calon lulusan PKN tentang Hmm. THP. THP di Lemhanas itu komponennya apa aja sih? Mungkin tanpa nominal aja ya, karena kalau nominal mungkin lebih sensitif. Komponennya apa aja deh? Apa aja sih? Ya, kalau THP sendiri ya sama lah yang namanya juga PNS, dari kementerian satu dengan kementerian lain sama aja. Oh, ada gaji pokok, tunjangan, uang makan, tunjangan umum, dan lain-lainnya. Kan kalian bisa nyari ya di kalau kayak gitu di peraturannya, tinggal di Google komponen gaji PNS gitu aja. Oke, jadi relatif sama ya. Nanti mungkin editor juga bisa menambahkan di sini, bisa akses PMK atau peraturan sejenisnya. Iya, Ya, tinggal kita kita buka aja sekarang. Jadi nggak iya. usah apa namanya, kalau kalau menurut aku ya secara pribadi ya, kalau masalah THP apa itu akan menyesuaikan. Nanti kan kita kan bekerja bukan setahun 2 tahun, ada proses yang harus kita lewati gitu kan, dari bawah sampai dengan nanti kemudian di atas sana gitu kan. Jadi ya kalau untuk awal-awal mungkin mengejar experience dulu gitu kan, ya harus apa bilangnya, harus cukup dulu lah, harus tahu dulu bagaimana eh, rasanya untuk mengalami ya, kalau pengen ini ya harus dihemat-hemat dulu gitu kan, biar nanti pada saat kita sudah ada di atas sana nggak kaget. Gitu. Jadi sekarang fokusnya nggak usah ke THP, tapi gimana caranya kita bisa nambah experience, bisa dapat eh, koneksi, itu sih yang harus diubah pola pikirnya. Oke, itu pesannya menarik ya untuk teman-teman viewers. Jangan terfokus ke THP-nya apa aja, nilainya berapa aja, tapi seiring berjalan waktu juga bakal naik sendiri, nambah sendiri Iya, ya. betul, Fokus aja bersama betul, pekerjaan kita, betul. pengabdian kita. Menarik, menarik, menarik. Semakin banyak, semakin tinggi kompetensimu, semakin tinggi jam terbangmu, itu akan mengikuti. Jadi fokusnya bukan bagaimana memilih kementerian yang memiliki THP-nya tinggi, tapi dia nggak bisa mengembangkan kemampuannya, nggak punya kesempatan yang lebih untuk mendapatkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan atau hobinya yang lain, itu mah sama aja. Agak kurang sih kalau menurut aku. Jadi fokusnya aja yang harus kita ubah, mindset kita. Ya. Nah, kemudian nih Kak, mungkin bisa diceritakan hal-hal seru atau interesting things, atau mungkin kayak hal-hal yang cuma ada di Lemhanas, nggak ada di kementerian lembaga atau Pemda lain gitu. Ada nggak sih Kak? Oh, ada dong. Ada hal-hal menarik yang mungkin cuman ada di tempat-tempat tertentu aja ya, nggak di setiap kementerian ada kayak gini ya. Jadi di Lemhanas itu ada 3 matra yang menjadi pegawai di Lemhanas. Jadi di Lemhanas itu nggak cuma ada PNS doang loh, nggak cuma ada kita pegawai negeri, tapi ada juga TNI sama ada Polri-nya juga. Jadi misalnya mungkin teman-teman semua tahu ya Iwan Bule ya, Sorry ketua siapa? PS Iwan Bule, ketua Oh ya, PSSI Muhammad sekarang. Iriawan ya? Ya, Ya ya, tahu tahu. nah itu salah satu pimpinan kami beberapa tahun dulu. Jadi figur-figur yang mungkin teman-teman cuma bisa lihat dari TV, itu bisa kita temukan di Lemhanas. Misalnya juga kalau misalnya ada pejabat-pejabat yang lagi melakukan pendidikan, kan bisa kita lihat di sini juga. Yang selama ini mungkin teman-teman cuma bisa melihat dari TV. Di sini kita bisa melihat langsung, oh
kayak gini toh rupanya bapak ini, ibu ini, gitu. Kita ada juga kayak bilangnya di sini apa ya, kayak briefing dari pimpinan gitulah ya, briefing pada saat sebelum pandemi ya. Itu jadi kayak ada pimpinan memberikan briefing kepada seluruh pegawai Lemhanas. Di situ kita bisa berinteraksi secara langsung dengan pimpinan-pimpinan. Jadi itu sih salah satu hal yang menarik yang ada di Lemhanas gitu. Oke, berarti di dalam town hall gitu ya kita bisa staff yang di bawah-bawah bisa langsung interaksi dengan pimpinan di atas begitu ya. Iya, kalau itu pada saat sebelum pandemi ya, pada saat sudah pandemi ini ya kita cuma briefing di unit-unit kerja aja sih. Gitu. Oke, ya lumayan lah ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ketemu sama pejabat-pejabat yang terkenal gitu, bisa nih penempatan Lemhanas. Tapi lebih baik kalau kalian yang jadi pejabatnya langsung, biar bisa dites. Amin, semoga dikabulkan. Amin. Nah, next nih, kan sering banyak ya yang kita lagi kuliah. Ngapain sih belajar ginian, belajar audit, belajar akun, nanti juga gak bakal kepake semua di kantor. Nah, kalau pengalaman Kak Rin sendiri nih, itu ilmu kuliah, matkul yang udah dipelajarin 3 tahun, khususnya mungkin di D3 akun ya yang kalian pelajarin, itu kepake gak sih di Lemhanas? Kepake banget. Tapi ya memang nggak semua ya kepake, karena kan kalau kita dulu belajar, kebetulan aku kan profilnya adalah D3 akuntansi ya. Kalau dari teman-teman prodi lainnya mungkin menonton video ini, mungkin mohon maaf aku belum bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kalian mau. Di sini aku memberikan pandangan dari lulusan akuntansi ya. Nah, kalau dari lulusan akuntansi itu kepake banget, hanya di bagian-bagian mata kuliah tertentu aja yang emang nggak kepake. Maksudnya mata kuliah tertentu ini adalah misalnya kan kita dulu belajar akuntansi finansial dengan akuntansi pemerintahan gitu kan. Nah, yang finansial inilah yang kurang terpakai karena kan kita ada di lembaga pemerintahan. Tapi selebihnya kayak perpajakan, hukum keuangan negara, pengelolaan keuangan negara, habis itu SIA. Kalau aku di inspektorat kepakainya itu ASP, praktik audit, habis itu waktu aku ada TABK itu kepake banget di sini untuk aku lakukan. Ya memang cuman kalau misalnya ketika kita sudah terjun di lapangan, sudah masuk kerja, ternyata ilmu-ilmu yang diajarkan di kampus itu masih kulit-kulitnya doang loh. Jadi bagi teman-teman yang saya kan lulusan STAN nih, saya udah cukup nih. Nah, pola pikir itu tuh yang harus diubah. Karena ternyata banyak banget loh hal-hal yang belum kita tahu. Misalnya kita nggak pernah tuh tahu bagaimana proses pengadaan. Tapi nanti kamu dihadapkan dengan hal-hal proses pengadaan. Kita dulu nggak pernah tahu loh kalau misalnya bagaimana cara melakukan penghapusan BMN misalnya. Kita nggak pernah tahu, kita cuma tahu, oh by rules, by PMK kayak gini. Tapi kenyataan dengan rules itu suka berbeda. Di situ yang terkadang kita nggak match dengan yang ada di lapangan. Nah, disinilah mungkin aku mau bilang kalau jangan cepat puas lah kita kalau ada di lulusan STAN gitu kan. Apalagi kalau orang dengar lulusan STAN kan kayak, privilege banget gitu kan. Oh, nggak boleh. Malah kayak kita masih nggak ada apa-apanya loh dibandingkan sama yang lain. Gitu. Jadi malah dijadikan, ayo dong dijadiin kita kesempatan untuk belajar lagi yang lain, yang lebih banyak. Jadi ya nama yang dibawa, yang disematkan ke kita lulusan STAN itu ya memang kita bertanggung jawab atas hal itu. Itu. Oke, berarti ya relatif untuk ilmu kuliah ya bermanfaat. Tapi ya yang kita ketahui di STAN ya cuma perintilannya aja dan nanti bisa kita dalami lebih lanjut. Bener banget. Nggak ada apa-apanya lah kita dibandingkan
apa yang harus kita hadapi nanti di dunia pekerjaan gitu ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang kayak, ini apa ya? Gimana ya caranya aku nge-catch up kayak gini, banyak banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya profil lulusan kita kan banyaknya di bagian keuangan ya. Aku kan dulu nggak pernah nih diajarin cara mengaplikasikan Sakti, aku nggak pernah diajarin cara mengaplikasikan SAS, aku nggak pernah. Itu banyak banget yang dilontarkan seperti itu oleh lulusan-lulusan kita. Jadi bukan berarti ilmu kita yang kalau misalnya nanti dia hanya mengoperasikan aplikasi itu tidak berguna, malah kalau misalnya kita memegang aplikasi tapi kita nggak punya dasarnya, ya agak aneh aja sih. Jadi ilmu itu ketika diajarkan kita itu nggak ada yang sia-sia. Tinggal bagaimana caranya kita mengambil kita petiknya itu kayak gimana, kita mengaplikasikannya gimana, itu tergantung kita lagi. Jadi ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Oke, ya itu pesan yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi intinya kalian tetap belajar lebih lanjut ya ketika udah masuk ke kementerian lembaga masing-masing. Karena masih banyak yang kalian belum ketahui. Gitu. Oke, next nih Kak. Ini sekalipun Kakak kondisinya lagi di kantor, tapi sesuaikan aja nih ya Kak. Untuk lingkungan kerja Kakak nih di Lemhanas gitu, atau mungkin di unit kerja Kakak gitu, mungkin bisa diceritakan lingkungan kerjanya kayak gimana? Mungkin dari demografinya atau budaya kerja, suasana kerja dan lain-lain bisa diceritakan. Oke. Ya, seperti yang tadi udah aku sampaikan ya Faris. Kalau misalnya di Lemhanas kan ada 3 matra ya, ada yang ASN, ada yang TNI, ada yang Polri. Jadi seperti yang kita ketahui kan kalau TNI Polri tingkat kedisiplinannya tinggi gitu kan dibandingkan kita yang ASN ini dikembalikan ke masing-masing personil lagi ya kan. Tapi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika kalian ada di sini ya kalian harus punya kedisiplinan yang tinggi karena counterpart kita, rekan kerja kita itu bukan cuman ASN, ada TNI Polri. Nah, kalau untuk di unit kerjanya itu rekan-rekan kerja atasannya itu suportif semua itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya emang kalian ini gimana ya, kok aku nggak tahu, ya kalian tinggal tanya ke Mas, ke Mbak senior, atau kalian bisa tanya ke atasan kalian masing-masing nantinya. Kalau di inspektorat sendiri, seperti yang tadi aku sudah jelaskan di awal, karena kami kerjanya tim, jadi ya pastinya solid. Gitu. Oke, berarti ya kita karena di situ banyak orang-orang yang sudah terbiasa dengan kemiliteran, let's say ya, untuk dari figur TNI, Polri yang di dalamnya, kita secara tidak langsung jadi ikut disiplin juga begitu ya. Iya, betul banget Faris. Itu betul banget. Jadi mau tidak mau kita harus meningkatkan taraf kedisiplinan kita. Oke, betul ya itu ya. Perhatiin ya teman-teman yang merasa kedisiplinannya kurang ketika ini tidak hanya di Lemhanas sih tentunya. Ketika kalian ditempatkan di kementerian lembaga atau Pemda manapun, kedisiplinan tetap harus dijunjung tinggi. Iya, betul banget. Oke. Nah, next nih, aku mau tanya-tanya, kan untuk Lemhanas ini kantornya benar-benar di ring 1 nasional ya, itu di seberang Monas, itu jajaran sama kantor-kantor gubernur, kalau nggak salah, terus ya ada kantor, apalagi tuh, BUMN dan yang lainnya. Nah, iya, betul. Hidupnya gimana tuh, Kak? Tinggi banget kan? Atau mungkin di range berapa juta gitu, kira-kira? Kalau biaya hidup ya dikembalikan ke orangnya masing-masing ya. Kan ada orang yang mungkin suka foya-foya, ya pasti kalau misalnya dibilang foya-foya, mau THP berapapun nggak akan pernah cukup. Benar. Jadi kalau untuk dibicara tentang biaya hidup, itu dikembalikan lagi ke orangnya masing-masing. Mungkin dia kalau misalnya dia mau ngekos, aku nggak bisa panas nih, aku harus ber-AC, ya pasti akan mengeluarkan biaya tambahan yang lebih tinggi. Aku pengennya makannya yang vegan nih, yang sehat-sehat gitu kan. Oh, pasti ya itu akan mengeluarkan biaya tambahan yang
lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ya yang standar-standar aja, yang ya sepantasnya bagaimana kita berkehidupan yang layak, ya itu cukup-cukup aja, ya standar-standar aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kecil, masih bisa kok. Oke, ya standar lah ya untuk biaya hidup, balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau emang orang Betul. ya hedon gitu, dikasih THP berapapun juga gak akan cukup lah ya. Iya. Ini Tapi kayaknya relatif. Faris suka boba-boba ya? Awas Oke. tuh kalau suka boba-boba nih di sini nih banyak boba-boba. Tapi ada sih kayaknya ada daftar pertanyaannya di sini biaya hidup tuh. Tes halo. Iya. Iya. Ini aku masih sesuai dengan schedule pertanyaan kita, Kak. Iya nggak apa-apa. Oke. Ya, next ya. Oke, nah selanjutnya aku mau nanya lagi untuk fasilitas nih, fasilitas yang disediakan oleh kantor, baik itu fasilitas umum atau mungkin fasilitas yang didapetin oleh setiap staff di Lemhanas itu apa aja ya? Oh, kalau Oke, nah selanjutnya nih kalau boleh diceritakan fasilitas yang kakak boleh gitu sebagai staf Lemhanas apa aja nih? Baik itu fasilitas umum yang dipakai bersama atau mungkin fasilitas yang diperoleh untuk setiap individu, setiap staf. Oke, kalau misalnya fasilitas yang diberikan sama kantor, kalau fasilitas umum ya kan kita punya tempat gym ya, kita punya tempat gymnya, alat gymnya juga cukup lengkap, ada treadmill, ada yang sepeda gym itu, habis itu kami punya alat angkat beban cukup lengkap, kami juga punya ruangan yoga, ada alat-alat yoganya juga, ada yoga mat, ada bola yoga itu, sama kami juga ada ruangan untuk sauna cowok cewek. Kami punya sauna. Habis itu kalau untuk fasilitas olahraga, kami juga punya lapangan bulu tangkis, kami punya lapangan tenis. Kalau lapangan bulu tangkisnya indoor, kalau lapangan tenisnya itu outdoor. Itu kalau fasilitas secara yang bisa dinikmati secara umum untuk berolahraga ya. Terus kalau fasilitas pribadi itu ya itu seperti yang tadi sempat dibicarakan oleh Faris bahwa ada pemberian laptop, ada pemberian ya laptop dengan seperangkat alatnya ya, maksudnya di sini mouse, headset seperti itu. Bahkan kalau misalnya nanti ketika kamu sudah menjadi pimpinan, kamu akan dapat ya mobil dinas, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti relatif sama lah ya dengan Iya. fasilitas-fasilitas di kementerian lembaga lain. Oke, tapi tadi yang Iya. sauna itu cukup menarik sih. Aku jarang dengar nih ada yang menyediakan sauna. Pas saunanya berfungsi banget loh. Oh, oke. Mungkin bisa dicoba nih. Bisa Nah, dong. next. Oke, sorry. Next, untuk tadi kan sempat disebutkan ya, ada fasilitas olahraga juga kan, kayak untuk lapangan tenis dan yang lain-lainnya. Dan ini berkaitan juga dengan kita untuk penyaluran hobi ini. Apakah kita masih bisa menyalurkan hobi kita dengan maksimal, baik itu hobi keolahragaan, kesastraan, atau kegiatan-kegiatan lainnya? Gitu. Oh iya, terkait dengan hobi, tadi aku lupa menyampaikan, kami juga di sini ada studio musiknya ya. Studio musiknya juga alatnya cukup lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya bakat di musik, di kesenian, itu eh, difasilitasi banget sama kantor untuk bisa teman-teman kembangkan kemampuan itu. Dan juga kan kalau misalnya ada pembukaan pendidikan gitu kan, nah yang kita yang muda-muda ini nih diajakin, ayo mengisi misalnya choir atau kamu bisa nari atau apa gitu. Itu nanti selalu ada itu. Jadi untuk teman-teman yang mau mengembangkan bakatnya itu sangat difasilitasi oleh kantor. Nah, kalau misalnya masalah, aku kalau misalnya kerja bisa nggak ya menjalankan hobi aku? Misalnya hobi aku adalah nonton anime gitu kan. Mungkin ada sebagian yang suka nonton anime. Oh ya, tentu saja bisa. Karena kan kita pulang jam 3 sore. Jadi tetap setelah pulang jam kerja ya. Iyalah, tetap pada saat setelah jam kerja selesai.
masih bisa, teman-teman masih bisa mengembangkan hobi atau mau mengembangkan keahlian yang lain, misalnya dengan coding atau apa segala macam, itu bisa banget. Oke, Oh berarti iya, satu lingkup. lagi. Kalau misalnya di Lemhanas, misalnya teman-teman pengen belajar coding gitu kan, itu kita tinggal semudah meminta, kita ajukan aja ke biro kepegawaian di Lemhanas, misalnya kayak, Mas, aku pengen ikut pelatihan ini ya, gitu ya. Nanti tolong untuk didaftarkan. Nanti kita didaftarkan. Nanti kita tinggal ikut pelatihannya. Jadi itu sangat terbuka. Pimpinan di sini juga sangat mendukung untuk kita mengembangkan kompetensi kita. Gitu. Oke, berarti suportif lah ya Ya, untuk pengembangan diri ini. betul. Nice, nice. Nah, ini masih berkaitan lagi nih dengan soft skill dan yang lain-lainnya ya. Menurut kalian sendiri, untuk kita-kita nih yang mayoritas belum pernah kerja gitu, apa Iya, sih yang betul. perlu disiapin ketika nanti di dunia kerja, baik itu soft skill-nya maupun hard skill-nya, apa yang secara spesifik harus kita siapin? Khususnya mungkin untuk di Lemhanas gitu. Oh, ya, kalau berbicara di khusus di Lemhanas ya seperti yang tadi aku udah bilang, di sini harus disiplin lah ya. Itu yang poin utama dan terutama gitu kan, harus bisa meningkatkan kedisiplinan. Tapi kalau misalnya kita berbicara secara global, ASN, menjadi ASN sebagai fresh graduate itu lebih ke, kalau menurut aku ya, di sini aku juga masih belajar untuk terus meningkatkan kapasitas diri aku juga. Kalau secara hard skill, mungkin kita bisa dibilang sudah sangat mumpuni sebagai lulusan Tech Science. Tapi ketika kita berbicara di sisi soft skill, kita sangat kurang. Kita sangat kurang di sisi soft skill. Itu terutama di bagian komunikasi. Di bagian bagaimana cara kita menyampaikan kalau misalnya kita kurang berkenan, bagaimana caranya kalau kita menyampaikan kita senang dengan hal ini, bagaimana caranya kita untuk bisa menyampaikan apa yang kita mau, itu kita kurang dapat menyampaikan bagaimana sih seharusnya etika komunikasi yang benar itu. Karena ternyata kalau misalnya dulu kita di kampus, kita bisa kayak semangat muda gitu kan, misalnya kayak pokoknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, nggak mau tahu gimana caranya gitu kan. Pokoknya kalau misalnya dibilang A gitu. Tapi ketika sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan, kamu mau bilang A itu harus ada begini ya, harus begini ya, harus begini ya, gitu. Jadi nggak langsung ke tujuan A-nya. Itu yang kita kurang bisa eh, kita bisa dapatkan gitu kan pada saat perkuliahan di Pakistan. Nah, itu aku juga masih belajar bagaimana cara aku bisa berkomunikasi. Habis itu kita juga kurang dalam hal berelasi dengan sesama pegawai kita gitu kan. Kita cenderung kita tuh cenderung berkumpul ke sesama yang udah kita kenal-kenal aja. Sedangkan yang di kenyataannya di dunia kerja, kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman itu. Jadi itu sih yang mungkin bagi teman-teman belum ada kata terlambat untuk ayo coba belajar komunikasinya, bagaimana sih cara menyampaikan hal-hal yang mau kita sampaikan, bagaimana sih etikanya untuk berkomunikasi lewat pesan atau email atau secara lisan, itu masih belum terlambat selagi kalian mempersiapkan mungkin berkas-berkas pada saat melakukan pemilihan penempatan. Kalau selebihnya mungkin ya soft skill-nya menyesuaikan dengan teman-teman sendiri ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan dunia coding, dipersilahkan karena ya seperti yang kita tahu perkembangan zaman kan eh, terus bergerak ya, terus berubah. Jadi kalau dilihat kita sekarang butuh banget yang kayak coding gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mempunyai kemampuan itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi teman-teman. Karena kayak bisa nggak nanti ditanya sama atasan kalian, bisa nggak bikin aplikasi seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu sih kurang lebih. Jadi
nggak ada salahnya kalian belajar coding atau yang lainnya gitu. Oke, berarti tetap ya ketika kita masuk ke kantor tuh banyak banget harus kita pelajarin. Tadi juga kalau ilmu perkuliahan tadi udah dijelaskan, tapi kalau tentang sosio juga harus kita kembangkan. Khususnya tadi di-highlight tentang komunikasi dan Iya. hubungan interpersonal tadi ya. Komunikasi Oke. itu penting. Ya penting banget. Oke. Nah, lanjut nih Kak. Balik lagi ke prospek lulusan PKN STAN. Untuk jenjang karir itu gimana ya Kak kira-kira? Nanti kita masuk ke Lemhanas, jenjang karir kita itu bisa sampai tingkat apa sih? Apakah mungkin bisa saja jadi gubernur ya istilahnya tuh kalau pimpinan tinggi Iya. Lemhanas tuh. Kok Faris tahu? Faris udah Oh, research dulu ya? tadi habis searching. Iya. Jenjang karirnya tuh bisa sampai mana? Iya. Jadi pimpinan kami namanya bukan menteri, bukan kepala, tapi sebutannya adalah gubernur dan wakil gubernur ya. Nah, kalau udah di level gubernur atau wakil gubernur itu kan udah hak dari presiden untuk memilih ya Faris. Jadi kalau misalnya itu jika memang jalan Tuhan berkata demikian maka terjadilah ya. Ya, Amin. betul. Nah, tapi kalau misalnya stay di jalan ASN, kesempatannya untuk berkembang berkarir di Lemhanas itu juga terbuka lebar karena kan seperti yang teman-teman tahu kan juga udah ada yang namanya merit system ya. Jadi kan sudah dijamin bagaimana caranya kita naik jabatan, bagaimana caranya kita meningkatkan kompetensi itu kan sudah ada di peraturan pemerintahnya di merit system itu. Nah, apalagi sekarang kan lagi happening banget tuh jabatan fungsional. Beberapa tahun lalu Iya, mungkin Jafung. dengar kan jabatan Iya. struktural eselon 3 eselon 4 dipindahkan menjadi jabatan fungsional. Kalau di jabatan fungsional itu juga teman-teman punya kesempatan yang lebih luas lagi karena jabatan fungsional itu kan dinilai berdasarkan bagaimana sih kinerjanya teman-teman gitu kan. Bagi teman-teman yang nanti performnya lebih baik dibandingkan yang lain, teman-teman akan memiliki kesempatan untuk jenjang karir yang lebih tinggi jadi lebih besar dibandingkan teman-teman yang mungkin kurang perform gitu. Jadi jabatan fungsional itu melihat bagaimana sih performa teman-teman sekalian. Kalau dulu kan melihatnya, oh kalau secara 4 tahun naik pangkat nih, gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang, kalau misalnya performa teman-teman sudah mumpuni, persyaratannya sudah dicukupi, itu 2 atau 3 tahun teman-teman sudah bisa naik pangkat. Kalau naik pangkat kan semuanya mengikuti ya, jabatan mengikuti, PHP mengikuti. Jadi yang dikejar bukan lagi PHP ya mindset-nya teman-teman, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan performa dengan kompetensi kita yang sesuai dengan dari tadi udah aku sampaikan. Jadi yang dikejar itu. Oke, ya berarti semakin kita berperforma baik gitu ya, berarti kesempatan karir kita, jenjang karir kita bakal semakin tinggi gitu ya, khususnya untuk jabatan-jabatan fungsional itu sendiri. Betul. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan kita yang lulusan PKN STAN akan menjadi pimpinan di Lemhanas maupun di kementerian-kementerian lainnya. Gitu. Oke, ya itu standar sih ya sekarang karena tadi jabatan struktural untuk eselon 3 4 itu mulai perlahan-lahan dihilangkan, ya kita mau tidak mau harus meningkatkan lagi lewat performa kita di jabatan fungsional itu. Iya, betul. Menarik. Kemudian masih berkaitan dengan perkembangan karir kita nih. Kan kita sering bertanya nih ya untuk melanjutkan pendidikan di setiap instansi itu gimana sih gitu. Nah khususnya kalau di Lemhanas itu gimana ya? Terus untuk tugas belajar, izin belajar, pengajuan beasiswa itu bagaimana? Iya, kalau untuk izin belajar, tugas belajar, mengajukan beasiswa di Lemhanas itu ya seperti yang tadi aku bilang, pimpinan kami itu sangat mendukung pegawai-pegawainya untuk terus mengembangkan kompetensinya.
baik itu dari pendidikan formal ataupun melalui pelatihan-pelatihan kayak diklat. Itu pimpinan kami di sini sangat mendukung agar pegawainya bisa mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya lah gitu kan. Nah, di Lemhanas itu kalian nanti bisa melakukan izin belajar, tugas belajar sama seperti kementerian lain. Nah, mekanismenya juga sama. Kalau misalnya kita mau tugas belajar ya 2 tahun dari masa CPNS. Izin belajar juga 2 tahun dari masa CPNS gitu. Nah, kalau izin belajar ya seperti teman-teman udah ketahui ya kita kerja dulu baru kuliah. Sedangkan kalau tugas belajar kan kita dibebas tugaskan dari pekerjaan gitu. Kalau pilihan universitasnya itu dikembalikan kepada kita masing-masing yang akan melakukan pendidikan lanjutannya. Kantor sangat mendukung pilihan apapun yang kita pilih nantinya gitu. Dan di sini untuk mendapatkan izin tugas belajar ataupun izin belajar itu mudah banget, tinggal kita bilang aja ke bagian kepegawaian, kita mulai info-info, Mas, Mbak, saya mau mulai izin belajar. Nanti bagian kepegawaian juga akan merespon dengan cepat. Oh, begini loh mekanismenya kalau izin belajar, begini loh kalau mekanismenya tugas belajar. Gitu. Oh iya, kalau terkait dengan beasiswa, di Lemhanas sendiri itu punya semacam LPDP-nya. Jadi teman-teman yang itu pengen belajar tapi nggak worry dengan bagaimana ya caranya aku bayar kuliahnya gitu. Di Lemhanas itu punya beasiswanya sendiri untuk jenjang S1, S2 maupun S3. Pilihan universitasnya juga banyak, ada di UI, ada di UGM, ada di tempat-tempat universitas lainnya. Mohon maaf aku lupa karena banyak. Tapi sebagai gambaran yaitu UGM di sini sering banget kita punya program-program kerjasama beasiswa seperti itu. Jadi di sini untuk proses seperti itu sangat terbuka lebar. Oke. Mantul ya? Tes. Oh, udah enggak. Nah, berarti untuk tugas belajar, izin belajar tadi highlight-nya 2 tahun ya? 2 tahun setelah pengangkatan jadi PNS, ya untuk beasiswa juga terbuka lebar, atasan sangat suportif untuk kita melanjutkan pendidikan lagi. Ya, tadi sedikit direvisi ya Faris, kalau izin belajar sama tugas belajar 2 tahun dari CPNS. 2 tahun CPNS. Oh, bukan 2 tahun setelah pengangkatannya di PNS ya? Bukan. Oke, berarti jadi 1 tahun setelah, misalnya kan ini aku udah di tahun kedua aku ya. Jadi tahun depan aku udah bisa melakukan pengajuan mau izin belajar ataupun tugas belajar. Oh, oke. Berarti setelah CPNS ya, bukan setelah pengangkatan jadi PNS ya. Oke, noted. Nah, kemudian nih, kan tadi masih berkaitan dengan izin belajar. Kalau tugas belajar kan ya setelah kita lulus nanti, istilahnya jabatan kita kan langsung naik ya. Tapi kan kalau izin belajar kan biasanya harus ada ujian penyetaraan dulu tuh. Khususnya dari yang D3 ke D4 atau mungkin S1. Nah, itu bagaimana untuk ujian penyetaraan di Bappenas? Alurnya atau mungkin sistemnya? Ya. Kalau di sini juga ya seperti yang Faris tadi sudah sampaikan, bahwa kalau misalnya dia izin belajar, harus melalui ujian penyetaraan itu ya. Di setiap kementerian sepertinya juga sama, ada ujian penyetaraan, kenaikan pangkatnya. Itu benar, dan di Lemhanas itu ada setiap tahun menyelenggarakan namanya UPKP ya, menyelenggarakan UPKP tersebut. Jadi kalau misalnya nanti kita yang izin belajar ya ada UPKP-nya, tinggal kapan nih kira-kira bagian kepegawaian mengadakan UPKP-nya, nanti disounding kok sama mereka. Oke, berarti relatif sama lah ya dibanding kementerian lain, ada UPKP dan segala macamnya. Iya dong, betul. Oke, lanjut. Nah, kemudian nih Kak, ini kalau di kementerian atau lembaga atau Pemda kan rata-rata ada sistem rotasi di mana tiap berapa tahun sekali itu wajib pindah ke unit lain atau bagaimana. Nah, kalau di Lemhanas itu spesifiknya bagaimana ya? Kalau kita itu ya
kalau peraturan tentang mutasi, tentang rotasi, itu sudah sesuai dengan merit system. Jadi teman-teman bisa baca aja di peraturan merit system bagaimana sih sistemnya mutasi, bagaimana sih sistemnya rotasi, itu sama. Jadi baik di Lemhanas ataupun di tempat lain, itu kebijakannya sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, berarti menyesuaikan lah ya, sesuai dengan Iya, kebijakan dari atasan, mengikuti dengan peraturan yang berlaku di kementerian lembaga betul, masing-masing. betul. Iya. Oke, nah next nih, seperti yang kita tahu, Stan setelah tamat langsung akad nikah. Untuk kebijakan pernikahan atau hubungan percintaan di Lemhanas itu gimana nih? Apakah kalau nikah dengan nikah dengan sesama pegawai di satu unit itu bakal dipisahkah atau gimana? Gimana gitu? Mungkin ada info tentang itu? Ya, benar sesuai yang tadi sudah Faris sampaikan. Kok Faris kayaknya tahu banyak nih ya? Jangan-jangan Faris udah orang sini nih. Shoot, shoot. Iya, benar banget sesuai dengan yang tadi Faris sampaikan. Kalau misalnya mungkin nanti Faris jadi bagian di Lemhanas, terus ketemulah Faris dengan belahan jiwanya. Ternyata belahan jiwa Faris ada di unit yang sama. Nah, kalau itu ya mohon maaf Faris, kalau di kantor belahan jiwamu harus dipisahkan. Tapi kalau di rumah bisa bersama. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin nanti menikah pada saat bekerja di Lemhanas dan satu unit, itu akan dipisahkan, dipindahkan ke unit yang lain. Ya, tapi istilahnya kalau suami istri sama-sama di Lemhanas, selama unit atau divisinya beda, aman lah ya? Boleh, diperbolehkan. Hanya tidak diperbolehkan jika ada di unit yang sama. Oke, ya itu catat ya teman-teman yang pengen mencari jodoh di Lemhanas, jangan lupa dicatat. Iya. Nah, ini memasuki ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Kak. Ini mungkin jadi selling point juga. Kenapa sih harus milih Lemhanas? Apa aja sih yang bakal kita calon lulusan PKN dapatkan ketika bekerja di Lemhanas? Mungkin bisa promosi kayak kita di event-event kampus gitu, memperkenalkan instansi masing-masing. Kenapa harus pilih Lemhanas? Ya, jadi buat teman-teman nanti yang mau melakukan pemilihan instansi, kenapa kalian harus milih Lemhanas? Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas dari awal, kalau misalnya di sini itu kesempatan kalian untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, itu terbuka sangat lebar. Pimpinan kami juga sangat mendukung dengan adanya pendidikan, melanjutkan pendidikan dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Itu akan menjadi salah satu nilai tambah ketika kalian akan memilih Lemhanas. Karena kalau misalnya kita dengar-dengar kementerian lembaga sebelah, kalau dia mau ikut pelatihan rebutan. Kalau di sini kita milih, kita mau ikut apa gitu. Itu jadi salah satu nilai tambah yang mungkin nanti teman-teman bisa pertimbangkan kalau ingin memilih Lemhanas. Selanjutnya kalau misalnya di sini juga itu skill komunikasi kalian, skill berelasi kalian akan berkembang lebih cepat karena akan langsung bersentuhan dengan pimpinan-pimpinan yang notabene seperti tadi aku bilang, oh ini aku cuma bisa melihat dari TV, tapi kita di sini bisa langsung ketemu sama beliau-beliau, bisa berinteraksi dengan secara langsung. Jadi soft skill kita secara tidak langsung itu terasa dengan sendirinya. Itu yang bisa menjadi nilai tambah kalau misalnya nanti teman-teman akan memilih seperti itu. Oke, berarti sangat ayolah untuk teman-teman PKN STAN coba lirik, cari tahu lagi tentang instansi-instansinya, khususnya untuk Lemhanas sendiri, seperti yang sudah diceritakan Kak Rain dari podcast ini, kelebihan-kelebihannya, terus juga kesempatan kita untuk mengembangkan diri di dalamnya, begitu ya Kak Rain? Iya, betul banget Faris. Oke, nah ini mungkin pertanyaan penutup untuk podcast ini, pesan-pesan untuk kita calon lulusan 2021 dari Kak Rain terkait
pesan-pesan apapun kayak tips milih penempatan atau mungkin tips kalau misalkan kayak case-nya Karin kagak dapat di instansi yang diharapkan atau yang dipilih gitu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kita-kita. Iya, mungkin yang bisa aku sampaikan nggak banyak karena kan kita juga cuma beda berapa tahun ya, gitu kan. Yang aku bisa sampaikan yang pertama mungkin jangan lupakan kalau misalnya berharap jangan ke manusia tapi berharapnya sama Tuhan aja. Berharaplah yang terbaik akan diberikan sama Tuhan. Pilihan manusia itu kan kita boleh merencanakan tapi tetap Tuhan yang menetapkan. Jadi apapun nanti yang teman-teman dapatkan, percaya aja bahwa itu sudah pilihan Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, keputusan Tuhan tidak pernah salah. Jadi kenapa nanti kita ditempatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, mungkin dalam jangka waktu 1, 5 tahun, 10 tahun itu tidak, kita masih clueless, masih kenapa ya kok aku main di sini. Tapi percaya aja pasti akan ada secercah dari Tuhan itu masih tahu ternyata ini adalah pilihan yang tepat. Mungkin kalau misalnya aku di sebelah sana itu akan begini-begini gitu. Jadi selalu percaya aja bahwa apa yang kita gantungkan kepada Tuhan itu adalah pilihan terbaiknya. Selanjutnya jangan lupa selalu minta restu sama orang tua masing-masing karena doa orang tua itu sangatlah manjur. Apa namanya? Doa orang tua itu sangatlah manjur. Jadi teman-teman ya mintalah restu dari orang tua. Bagaimana nanti gimana ya Mi, aku kira-kira milih mana ya, itu didiskusikanlah dengan orang tua bagaimana baiknya. Jadi ketika memang teman-teman tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi teman-teman, teman-teman masih punya orang tua yang mensupport kalian, keluarga kalian yang masih mensupport kalian. Ketika tidak ada orang-orang yang mau mendengarkan kalian, keluarga kalian itu adalah orang yang akan selalu siap untuk mendengarkan kalian. Jadi ya nanti support utama kalian adalah keluarga. Jadi mintalah restu dari mereka gitu. Ya selebihnya ya standar lah ya, belajarlah, jangan apa namanya? Jangan cepat puas, jangan cepat bangga, jangan cepat oh karena aku begini lulusan PKN aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau ngerjain ini, itu nggak boleh. Jadi ya nanti bagaimana kalian setelah bekerja itu ya lakukanlah yang terbaik aja. Jangan kalian mengharapkan hasilnya dalam jangka waktu yang cepat dan hasilnya dalam bentuk rupiah. Oke, ya rezeki mah bisa datang dalam bentuk apapun ya, tidak selalu dalam bentuk uang. Betul. Apalagi di masa yang sekarang ya, rezeki kan bisa dalam bentuk kesehatan, masih bisa bersama dengan keluarga secara utuh, itu juga sebuah rezeki. Jadi nominal nggak segalanya. Iya, oke. Jadi ya pesan-pesan tadi sekaligus menutup kali ya untuk diskusi kita pada podcast Pentalks kali ini. Oke, terima kasih untuk Karin Yosua dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing informasi tentang Lemhanas ini. Nanti kalau kita misalnya anak-anak calon lulusan ini mau nyari informasi lebih lanjut, ke kanal informasinya di mana aja ya, Kak? Oh, bisa banget dong. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mencari tahu tentang informasi Lemhanas, ya nanti ya cara gampangnya ya di Google ya, Lemhanas RI gitu kan. Nanti keluar banyak tuh. Habis itu Lemhanas RI juga punya kanal Instagramnya Lemhanas RI. Kalian bisa lihat. Di situ ada aktivitas-aktivitasnya. Aktivitas apa aja sih yang dilakukan oleh Lemhanas dalam 1 tahun gitu kan. Aktif loh. Sering instastory, sering ngepost. Jadi kalian akan terupdate. Kalau misalnya untuk inspektoratnya kita juga punya loh Instagram.
kalian bisa follow di liput.lemhanas.ri gitu. Jadi kalian kalau mau tahu Lemhanas atau mau tahu Inspektorat Lemhanas kayak apa, ya di follow aja itu 2 Instagramnya. Oke, nanti untuk editor kita jangan lupa cantumkan ya di bawah Instagram. Kerja keras ini ya editornya. Iya. Atau mungkin mau promosi IG pribadi juga boleh. Gak usah lah. Kalau salah ya, nanti cari sendiri aja Kak Arin juga. Iya. Nah, itu cukup sekian dari kami, dari Pentalks. Jangan lupa juga untuk teman-teman semua, untuk selalu pantengin podcast-podcast kita di Instagram Pentalks, pentalk.s, Pentalks. Ya. Di situ juga bakal kita terus update untuk podcast-podcast dengan alumni PKN STAN dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Semoga podcast-podcast dari Pentalks ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman dalam memilih penempatan nanti. Ya, itu mungkin cukup sekian dari aku, Faris, dan dari Kak Rin juga. Terima kasih Kak Rin udah hadir. Semoga sehat selalu. Ya itu dari kami. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Sampai jumpa di podcast Pentalks selanjutnya. See ya! Dah.